Nama saya Li Loyan. Beberapa tahun lalu, saya berpindah ke novel web yang saya baca ini. Bakat luar biasa, sudah lama memasuki tahap Huashan. Tapi 3 hari lalu, jiwa lain juga masuk. Nama saya Lu Chen, masuk ke tubuh ini 3 hari lalu. Dan yang sebelumnya, bergantian mengendalikan tubuh setiap hari. Karena saya tidak tahu siapa protagonis wanita dalam cerita. Jadi biasanya saya berlatih dengan hati-hati. Tidak pernah membuat masalah, sampai berlutut. Loyan, aku bertanya padamu, sebagai kakak perempuan tertua dari Sekte Qingyang, mengapa mencuri pil yayasan dari adik perempuan junior? Apakah aku mencuri pil pendirian yayasan adik perempuanku? Tetua Agung, murid difitnah. Aku tidak salah dengar. Orang tua ini bermaksud mengatakan, kamu satu-satunya tahap Huasen di Sekte Qingyang. Mencuri pil pendirian yayasan dari adik perempuan tahap Lian Qi. Kamu masih berani membantah. Pil pendirian yayasan Ruyan diletakkan di ruang pilnya. Tadi malam hanya kamu yang masuk ke kamarnya. Seseorang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak. Tadi malam karena saudari Ruyan berkata dia gelisah. Memintaku mengantarkan rumput penenang. Kamu benar-benar menjelaskan kepada mereka. Membantu Lian Qi membangun yayasan dan memfitnahmu tahap Huasen. Kamu masih berpikir untuk berdebat dengan mereka. Percayalah padaku, tidak salah untuk berdebat terlebih dahulu. Aku telah membaca tidak kurang dari 100 novel romantis wanita. Saya ahli dalam hal ini. Kakak senior, aku tahu kau tidak menyukaiku. Tapi pil pendirian yayasan itu adalah satu-satunya peninggalan orang tuaku. Kakak senior, jika kau menginginkannya, katakan saja, aku akan memberikannya padamu. Mengapa kau mencurinya? Adik junior begitu murah hati. Kakak senior terlalu berlebihan. Kau tahu wajahnya tapi tidak hatinya. Li Loyan, sebagai kakak senior, cemburu pada rekan murid yang mencuri pil pendirian yayasan. Setelah itu menolak untuk mengaku bersalah. Tanpa penyesalan, sekarang aku akan menghapus kultivasimu yang menyatu dengan dewa. Dan berikan kultivasimu kepada adik junior Liu Ruyan. Setelah itu kau akan diusir dari Sekte Qingyang. Apa? Li Loyan beraninya kau? Masih berani menentang? Kalian baru saja bersenang-senang bermain logika kan? Sekarang giliran saya. Hanya bertengkar sebentar, kau benar-benar membunuh. Mereka semua menindasmu. Apakah kau ingin aku memiliki iblis batin? Cara bermainmu di platform wanita sama sekali tidak berhasil. Biarkan aku memberimu sedikit kejutan dari platform pria. Adik junior, apakah aku benar-benar mencuri pil pendirian yayasanmu? Aku salah ingat. Mohon kakak senior ampuni nyawaku. Ampuni nyawaku. Berhenti. Murid durhaka yang berani. Mengapa kau tidak melepaskan adik junior perempuanmu? Mohon tuan untuk memihak murid. Jika kau mencuri. Mengapa kau berani melakukannya tetapi tidak mengakuinya? Saat aku masuk, aku sudah di platform pria. Aku terlalu malas untuk memberitahumu. Omong kosong macam apa? Kamu tidak pantas mendengarnya. Berani sekali. Abis sudah. Bahkan guru Qingyang Si pun terkejut. Sekarang benar-benar tamat. Kakak, apakah kamu gila? Seluruh Sekte Qingyang hanya kita yang mencapai tahap Huasen. Guru ini baru tahap Yuan Ying. Kenapa kamu takut? Apakah guru memiliki garis keturunan kuno? Tidak. Mengapa kamu bertanya? Lalu apakah guru tahu? Apa kelanjutan dari Jibian Olgubian? Atau, dan apa sistemmu? Apa itu Qibian Olgubian? Sistem apa? Murid durhaka apa yang kamu bicarakan omong kosong? Guru tidak punya apa-apa, karena Anda bukan salah satu protagonis dalam buku ini. Masuklah ke dalam Pan Kaisarku, dan lanjutkan pelatihan Anda. Hancurkan untukku. Master, this banner can share memories. Did you steal it or not? You'll know when you come in. Truly laugable. Ia dignified Naschen Sol. Even a dog would despise this foundation establishment pill. You dare slander me? Take it back. Your human emperor banner is not right. Why is it constantly emitting black smoking? Oh, there are still expats. Lu Chen, what's that? We've already killed all the high-level cultivators in the sect. This ain't that enough. What nonsense are you talking about? Look around at Qingyang sect. Including the servants, there are at least 300 people. Apakah kamu tidak takut ada di antara 300 orang ini? Akan ada yang membenci kita. Pengkhianat berani menyakiti ketua sekte dan para tetua. Kita tidak akan berhenti sampai mati denganmu. Tidak bisa ditoleransi. Tidak akan berhenti sampai mati. Lihatlah, jika ada jenius kultivasi di antara 300 orang ini.
Ketika kultivasinya di masa depan lebih tinggi dari kita. Bagaimana jika dia membalas dendam pada kita? Meskipun kata-kata ini diucapkan seperti itu, hal terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah membunuh mereka semua di sini. Menghilangkan masalah selamanya. Bersumpah untuk hidup dan mati bersama sekte. Bunuh. Tarik napas dalam-dalam semuanya. Pusing itu normal. Apa yang telah kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa membunuh mereka semua? Bukankah kita adalah kultivator jalan lurus? Jika kamu melakukan ini, bukankah kita akan menjadi kultivator jahat? Tidak ada dari mereka yang bisa menyebarkan berita pembunuhanku. Dan selama kultivasiku cukup tinggi, siapa yang berani mengatakan aku bukan jalan lurus? Hari ini memang sangat menyenangkan membunuh. Aku akan pergi sekarang. Bukan. Mengapa suaramu tiba-tiba begitu keras? Apakah ada orang lain di sini? Mengapa kamu berjongkok di sini? Bukankah kamu baru saja bilang akan pergi? Apa ini? Jangan berisik, pertunjukan baru saja akan dimulai. Tetua. Guru. Aku pasti akan berlatih keras untuk membalas dendam kalian. Aku tahu akan ada yang lolos. Iblis, kau mengkhianati gurumu. Tidak takut dicemooh seluruh dunia? Jika kau meledakkan diri sekarang untuk menebus dosa, aku masih bisa memberimu kesempatan untuk bertobat. Meledakkan diri? Aku, Li Loyan. Kalian novel web wanita benar-benar tidak tertolong. Bahkan bisa mengucapkan kata-kata mesum seperti itu. Kau mengkhianati gurumu, menyakiti sesama murid. Tidak akan ada tempat bagimu di seluruh dunia. Bla bla bla. Apa yang kau katakan? Karena kau sangat merindukan mereka. Maka pergilah ke jalan neraka untuk bertemu mereka lagi. Masalah telah diatasi. Saatnya aku pergi. Bukan, Lu Chen. Apa maksudmu ini? Mungkinkah? Set, diamlah. Sang protagonis sejati biasanya muncul di saat-saat seperti ini. Master, Senior Sister, all fellow disciples, he will definitely give you all. You will definitely give them. How is it? He will definitely collect your corpses for you. He's a practical person. Don't say he didn't give you a chance. If you choose correctly, he will let you go. Really, if he choose correctly, you will let me go. Of course, I'm not that kind of irredeemable murderous disciple. Choose junior brother. Did you really turn over a new leaf? If he chooses correctly, he can be spared. Of course not. If he chooses disable, it means this child is too full of killing intent. Tidak boleh dibiarkan. Jika dia memilih tasbih, ini berarti anak ini sangat dalam pikirannya. Tidak boleh dibiarkan. Jika dia memilih semuanya, ini berarti anak ini sangat serakah. Jadi kamu tidak pernah berniat membiarkannya hidup. Aku tidak pantas memilih barang kakakku. Kakak junior ini cukup pintar. Dia tidak memilih apapun. Seharusnya ini berarti dia tidak punya keinginan. Tidak akan membalas dendam kan? Dia benar-benar tidak memilih apapun. Ini berarti anak ini punya tulang punggung. Tidak boleh dibiarkan. Jadi ini adalah soal yang pasti mati. Di mana Liu Ruyan? Terlalu asyik membunuh tadi. Dia benar-benar kabur. Untungnya aku bisa mencari jiwa. Ternyata dia lari ke sana. Sayang sekali kamu hanya di tahap refining. Mengejarmu hanyalah masalah sesaat. Liu Ruyan, kamu tidak bisa kabur. Kakak Luo Feng selamatkan aku. Pencuri berani, cepat menyerah. Namamu Luo Feng. Kau bajingan, kau tidak pantas menyebut namaku. Aku sudah mengirim pesan ke aliansi jalan lurus. Mereka akan segera mengirim seseorang untuk membunuhmu iblis ini di sini. Kakak Luo Feng, cepat pergi. Kau tidak bisa mengalahkan iblis ini. Kakak tertua, bukankah kau yang meminta seseorang untuk menyelamatkanmu? Aroma tehmu yang kental. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membela dirimu.
Adik Ruyan, jika bukan karena pil pendirian yayasan yang kau berikan padaku bertahun-tahun yang lalu, aku tidak akan mencapai alam inti emas ini sekarang. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Ternyata pil pendirian yayasan orang ini diberikan padamu. Jangan khawatir, hari ini tak seorang pun dari kalian bisa pergi. Jika kau berani menyakiti adikku Ruyan, bahkan jika jiwaku hancur, aku akan menyeretmu bersamaku. Dialog ini, nada bicara ini, mungkinkah dia adalah protagonis pria dalam buku ini? Kalau begitu dia tidak boleh dibiarkan hidup. HMPH. Kakak Luo Feng. Kau ternyata seorang kultivator tahap Huasen. Begitu lemah, masih berani memanggil Luo Feng. Sungguh tak tahu malu, pencuri jahat. Bunuh saja jika kau mau. Mengapa harus mempermalukanku seperti ini? Jika aku tidak mati hari ini, aku akan membalasmu 100 kali lipat suatu hari nanti. Lakukan saja, tenang saja. Jika kau tidak punya guru sekelas penguasa agung semesta, atau klon dari binatang bertanduk raksasa, aku jamin kau akan mati total hari ini. Bahkan Taisang Laojun pun tak bisa menyelamatkanmu. Berhenti. Semua kesalahan adalah kesalahan Ruyan. Tidak ada hubungannya dengan kakak Luo Feng. Aku rela mati menggantikan nyawanya. Aku hanya memohon kau lepaskan kakak Luo Feng. Apa kau menganggapku bodoh? Kenapa aku harus melepaskannya? Bukankah itu sama saja dengan memelihara harimau yang akan membahayakanku? Jangan terburu-buru ya. Setelah aku membunuhnya, giliranmu akan tiba. Asalkan kau mau mengampuni adik Ruyan. Mengapa kau berkompromi dengan penjahat ini? Mengapa kau melakukan ini untukku? Sampai sejauh ini. Kakak Luo Feng, kau adalah cinta sejatiku. Untukmu. Bahkan jika aku mati sekarang, aku bersedia. Hei, bisakah kalian berdua menghormatiku? Kalian berdua akan mati. Masih punya pikiran untuk bermesraan. Apakah genre wanita ini agak terlalu tanpa otak? Pasangan dengan perasaan tulus seperti itu jarang terjadi. Jika kita membunuh mereka, dunia akan kehilangan sedikit cinta sejati. Bagaimana kalau kita lepaskan saja mereka? Kau juga salah minum obat. Kamu lupa kalau orang-orang ini mau membunuhmu barusan. Kamu sekarang membebaskan mereka. Nanti kamu mati pun tidak tahu bagaimana matinya. Sepertinya, aku perlu memberimu pelajaran. Selama kamu menyetujui satu hal, aku tidak akan menyerangnya lagi. Bagaimana? Selama kakak Luo Feng aman. Jangan bilang satu hal, bahkan 10 hal, 100 hal. Aku tidak akan pernah mengeluh. Kalau begitu bantu aku membunuhnya. Apa? Kamu bahkan menyuruhku membunuh kakak Luo Feng dengan tanganku sendiri. Benar. Selama kamu membunuhnya, maka aku tidak perlu bertindak. Jika kamu tidak bertindak, apa yang kamu katakan sebelumnya, janji untuk melakukan apapun, tidak berlaku lagi. Kalau begitu aku harus melakukannya sendiri. Membunuh kalian semua. Logika saya, tidak ada masalah kan? Li Loyan, pengkhianat. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku melakukan segalanya dengan bersih. Setelah kamu mati, aku akan memasukkanmu ke dalam pan-pan manusiaku. Menjamin kamu tidak akan tersisa jiwa. Pilihan sudah kuberikan padamu. Sekarang terserah bagaimana kamu melakukannya. Adik Ruyan. Aku tidak akan pernah menyakiti kakak Luo Feng. Bahkan jika membunuh, juga membunuhmu. Sudah lihat kan, orang seperti ini tidak punya rasa terima kasih. Bahkan jika kamu membiarkan mereka pergi, yang akan mereka berikan padamu hanyalah pedang. Hanya saja aku dari awal juga tidak berniat membiarkan mereka pergi. Baiklah, sudah cukup bicara omong kosong. Saatnya mengirim kalian ke alam baka. Cepat pergi. Hentikan. Siapa bocah ini? Begitu kejamnya seranganmu. Pelacur ini haus darah. Tidak hanya membantai banyak kultivator, dia juga ingin membunuhku dan Ruyan. Tolong bantu kami, bunuh iblis ini di sini. Yang kecil dipukuli yang tua datang. Setelah yang tua selesai yang tua yang tak bisa mati datang. Taktik ini baik di genre pria maupun wanita. Benar-benar tidak membosankan. Patriark Luo adalah ahli puncak Jindan. Membunuhmu hanya dengan mengangkat tangan. Kau masih berani menyombongkan diri. Puncak Jindan. Bukankah itu hanya semut yang lebih besar? Kau iblis sungguh tidak mau bertobat. Jika kau sekarang menundukkan lehermu untuk mati,
Aku akan meninggalkan seluruh pabrik. Apakah kalian ingin buang air kecil dan melihat diri kalian sendiri? Saya adalah ahli tahap transformasi dewa. Hanya dengan beberapa kata Anda ingin saya menundukkan kepala dan mati. Atas dasar apa? Hanya karena keluarga Luo saya adalah salah satu dari 3 keluarga seni bela diri. Dan merupakan teladan bagi semua praktisi di dunia. Jika Anda berani tidak melakukan seperti yang saya katakan, maka Anda akan memusuhi seluruh dunia. Lu Chen, keluarga Luo adalah keluarga yang menjunjung tinggi kesopanan dan hukum. Jika kita menyinggung perasaannya, bukankah kita akan tenggelam oleh ludah semua praktisi di dunia? Di dunia ini, siapa yang memiliki tinju terkuat dialah yang benar. Anda adalah ahli tahap transformasi dewa. Siapapun yang memarahi Anda bunuh saja dia. Bukankah begitu? Apa yang kamu katakan? Bukankah ini dunia kultivasi? Anda masih bermain kasta. Pernahkah Anda mendengar apa yang disebut Raja Bangsawan Jenderal dan Perdana Menteri? Apakah ada benihnya? Berani sekali mengucapkan kata-kata yang begitu memberontak. Aku tidak hanya mengatakannya, aku juga memukulmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku paling tidak suka orang sepertimu. Kapitalis yang memandang rendah orang lain. Bajingan, hari ini aku tidak membunuhmu. Aku tidak akan bermarga Luo. Sudah kubilang, kau hanyalah semut yang lebih besar. Bahkan ayahmu pun kalah. Mungkinkah ahli tahap Huashan benar-benar tak terkalahkan? Tidak, masih ada satu cara. Nenek moyang keluargaku pernah mewariskan artefak tak terkalahkan. Selama itu dikeluarkan. Terlihat lumayan. Terima saja. Kau adalah ahli tahap Huashan. Bagaimana kau bisa melakukan hal hina seperti ini? Cepat kembalikan harta karun keluargaku. Mengembalikannya padamu, lalu membiarkanmu menggunakannya untuk melawanku. Bermimpilah, sekarang dia ada di tanganku. Dia milikku, pengkhianat kau. Aku akan membunuhmu. Jangan gegabah. Kau bukan tandingannya sekarang. Lalu bagaimana? Apakah dia akan dibiarkan begitu saja? Dipermainkan sesuka hati. Sebelumnya aku pernah mendapatkan metode kuno yang bisa meningkatkan kekuatanmu sementara ke tahap Huashan. Hanya saja, Tuan Luo katakan saja, Ruyan bisa menanggungnya. Baik, hanya saja metode kuno ini membutuhkan orang terkasih untuk mengorbankan kultivasi atau nyawa. Benar kan? Bagaimana kau bisa tahu? Ini sudah jadi trik lama. Aku sudah muak. Kalian benar-benar berpikir aku akan memberimu kesempatan ini. Asap, Venger, kamu adalah harapan keluarga Luoku. Aku akan menyeret iblis ini. Cepat kabur. Kalian tidak akan bisa kabur. Pencuri jahat. Kau membunuh ayahku dan istriku. Bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu bersamaku ke neraka. Bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu bersamaku. Bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu bersamaku. Meledakkan diri, itu terdengar seperti gerakan yang akan digunakan protagonis. Tapi untuk berjaga-jaga. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lu Chen, apakah kamu terlalu curiga? Kamu sudah membunuh orang ini sampai tidak ada yang tersisa. Bagaimana mungkin masih ada tanda-tanda kehidupan? Ayo cepat pergi. Akan buruk jika ketahuan oleh orang-orang dari sekte besar itu. Kakak, kalau begitu pengalamanmu di dunia persilatan akan berkurang. Orang-orang di buku ini punya banyak cara untuk menyelamatkan diri. Aku akan coba lagi. Ketemu. Bagaimana kamu bisa mengetahui teknik jangkrik emas melepaskan cangkangnya? Aku telah membaca banyak buku. Trik apa yang belum pernah kulihat? Tidak terpikirkan akan bertemu seseorang yang berkata, 30 tahun di timur sungai. Jangan meremehkan pemuda miskin, lalu menjadikannya murid. Suatu hari datanglah menemuiku untuk membalas dendam. Sayang sekali, nama belakangmu bukan Yao. Jika ingin membunuh-bunuh saja, mengapa banyak bicara omong kosong? Kalau begitu aku akan memenuhimu. Mati saja. Siapa itu? Berani melukai kakak Fengku. Setelah mengalahkan satu datang lagi. Kalian semua, mengapa begitu suka menebar pesona di mana-mana? Jangan bicara sembarangan. Kakak Feng adalah kakak angkatku. Adik Xiao Wu, akhirnya kau datang. Tolong selamatkan. Hentikan. Kau Xiao Wu kan? Bagus. Kau tahu namaku. Kenapa kau tidak tunduk dan mengaku bersalah? Berani berbuat kekerasan di depanku. Wu. Kau juga kelinci jadi-jadian. Kau berani menghinaku. Kalau begitu, apakah kau punya kakak monster berusia 100.000 tahun? Apa yang kau bicarakan? Aku datang kali ini atas perintah Aliansi Jalan Lurus untuk menghukummu di tempat. Aliansi Jalan Lurus itu adalah sekte terbesar di Tanah Tengah. Kekuatannya tak terduga. Bahkan ada leluhur di atas alam transformasi dewa yang menjaga. Habislah sudah.
Kita pasti mati kali ini. Menakutkan, tidak punya latar belakang sama sekali. Masih seorang pelayan. Kalau dipikir-pikir, kamu bukan protagonis wanita di buku ini. Kalau begitu kenapa aku harus takut padamu? Lihat, aku akan menjadikannya pelayanmu. Kekuatan spiritual ini, pakar tahap Huashan. Kenapa? Apakah kakak Fengmu tidak memberitahumu? Hubungan persaudaraan kalian sangat tipis. Aku menyarankanmu untuk segera melepaskannya. Aku masih bisa meninggalkanmu mayat utuh. Nona saya adalah Santa dari Aliansi Jalan Lurus. Hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap Huashan. Santa, sangat kuat. Jika iya, aku akan menangkapnya untuk dijadikan tungku alkimia. Iblis berani. Berani-beraninya menyentuh orang-orang dari Aliansi Jalan Lurusku. Aura ini adalah jalan surga. Mungkinkah dia adalah protagonis wanita dalam buku ini? Lalu bagaimana? Ayo kita lari cepat. Kekuatan Aliansi Jalan Lurus sangat besar. Kita bukan tandingan. Lari untuk apa? Kau sudah berada di tahap Huasen Qi. Kita masih takut padanya. Lebih baik selagi dia belum tumbuh. Bunuh dia. Ambil alih posisinya. Kurasa kau benar-benar gila. Kau bajingan. Berani-beraninya mengabaikan diriku. Terimalah kematianmu. Pencuri jahat, tunggu aku datang sendiri. Aku akan mengambil nyawamu. Aliansi Jalan Lurus Zongzu. Zongzu di sebelah sini kan? Astaga, kau benar-benar akan pergi ke Zongzu sendiri. Dan memusnahkannya? Bagaimana jika dia benar-benar protagonisnya? Aku tidak akan membuat kesalahan bodoh yang hanya dilakukan penjahat. Meskipun lawannya adalah protagonis. Karena sudah memprovokasi, aku harus segera memusnahkannya saat masih kecil. Tak disangka penjahat itu begitu kuat. Di mana kelima kepala departemen dari Aliansi Jalan Lurus? Atas nama Putri Suci, aku perintahkan kalian berlima, bawa 100.000 kultivator untuk menjaga sekeliling kota. Jika bertemu penjahat itu, segera bunuh. Baik, ini adalah senjata suci sekte kami. Setelah diaktifkan, semua di bawah alam transformasi dewa bisa dibunuh. Kekuatan penjahat itu sangat besar. Jangan lengah, Putri Suci, jangan khawatir. Kami pasti tidak akan mengecewakan misi ini. Akan memenggal penjahat itu. Memenggal penjahat itu. Berangkat. Bunuh. Formasi ini telah memadatkan ribuan tahun Aliansi Jalan Lurus kami. Keringat dan darah para pendahulu. Bahkan untuk membunuh iblis abadi. Tidak masalah. Hanya pencuri yang belum matang. Selama dia berani masuk kota, dia pasti mati. Begitu hati-hati. Memang seperti protagonis. Astaga. Kakak. Kau tidak benar-benar ingin menerobos formasi kan? Meskipun dia mungkin protagonis. Tapi jika aku menyeringai duluan, melakukan lindung nilai risiko, bagaimana dia akan menghadapinya?